Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang pemain profesional legendaris dari game online bernama Glory. Karena keahlian dan taktiknya yang luar biasa, namun di puncak karirnya dia dipaksa keluar dari tim utamanya Excellent Era karena alasan internal dan digantikan oleh pemain muda. Tanpa sponsor, tanpa tim dan identitas lama yang ditinggalkan, ia bekerja sebagai penjaga warnet sambil menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Dengan semangat baru, ia mulai kembali dari nol dengan akun baru bernama Lord Grimm dan membentuk tim dari para pemain muda berbakat yang belum ia kenal. Bersama mereka, ia membuktikan bahwa kejayaan bisa dibangun kembali dengan kerja keras, strategi, dan semangat pantang menyerah. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Cerita dimulai dengan turnamen sebuah game yang sedang naik daun selama beberapa tahun terakhir di Cina yang berjudul Glory. Dari beberapa tim e-sport yang berpartisipasi adalah Excellent Era yang berjersey berwarna merah. Lalu ada Blue Rain jersey berwarna biru, Tiny Hub jersey berwarna hijau, dan tim terakhir bernama Tyranny. Dua tim yang sedang bertanding adalah Excellent Era melawan Tiny Hub. Masing-masing tim terdiri dari 6 player dan 5 pemain utama dan 1 untuk cadangan. Dan kita diperkenalkan karakter utama kita, yaitu YQ, sang kapten dari Excellent Era yang mengantar mereka menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Di setiap pertandingan, dia selalu menggunakan masker agar identitas dirinya tidak diketahui oleh publik dan menyelamatkan dirinya dari kesombongan. Dan tidak berselang lama, pertandingan pun dimulai. Terlihat tim Excellent Era sudah sangat berpengalaman menghadapi Tiny Hub. Kemudian mereka mengacak-acak formasi tim lawan, dan di saat yang sama seorang perempuan dari tim Excellent Era yang bernama Sumu Cheng, dia bertugas untuk membuat kapten tim lawan sibuk menyerang. Merasa tertekan, tim Tiny Hub harus menggunakan taktiknya. Mereka sengaja melarikan diri dan meninggalkan healer di belakang. Di sini, YQ, kapten tim Excellent Era, sudah curiga dengan taktik itu dan memerintahkan semua anggota timnya untuk waspada. Namun siapa sangka salah satu anggota timnya yang gak sabaran dan akhirnya masuk ke perangkap tim musuh. Tentu saja anggota Excellent Era yang gak sabaran tadi langsung dikeroyok oleh tim lawan. Dan keadaan langsung berbalik dan menguntungkan tim Tiny Hub. Mereka harus melanjutkan pertandingan 4 versus 5 orang. Merasa sudah di atas angin, salah satu penembak Tiny Hub mengincar kapten YQ, namun malah tertembak duluan oleh Sumu Cheng. Karena sekarang sudah imbang 4 versus 4, Excellent Era kembali menggunakan taktik yang sama waktu awal game tadi. Dan di menit-menit akhir mereka dapat menghabisi tank musuh. Dan akhirnya mereka menang dengan skor 4-3. Dan setelah pertandingan selesai, YQ tidak menghadiri acara jumpa pers dan lain-lain. Namun ternyata bukan hanya kemampuan saja yang dibutuhkan dalam bisnis e-sport. Lalu di sini komisaris utama tidak menyukai kebiasaan YQ karena tidak mau tampil di depan publik, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam hal finansial. Sekilas info, komisaris di sini adalah yang punya modal atau investor, jadi dia menyuruh Tao, direktur dari tim tersebut, untuk mengganti YQ dengan seseorang yang lebih mencolok. Setelah itu, YQ dikenalkan dengan calon penggantinya yang bernama Sun Xiang. Dia adalah seorang pemain yang sangat berbakat, namun belum begitu banyak pengalaman. Awalnya mereka menyuruh YQ untuk mengajarinya dan menggantikannya menjadi kapten tim kelak. Namun karena pertemuan pertama sudah tak enak, YQ memutuskan untuk putus kontrak dan pensiun saat itu juga. Walaupun dengan berat hati, ia juga memberikan akun game yang telah dirawat selama 10 tahun. Lalu YQ pergi meninggalkan asrama Excellent Era dengan rasa kecewa.
karena merasa nggak ada punya tujuan, dia pergi ke sebuah swalayan dan nggak sengaja bertemu dengan Sumucheng. Di sini mereka sempat berbelanja bersama dan saat akan balik ke asrama, Yekyu tidak ikut masuk ke dalam. Dia mengatakan kepada Sumucheng kalau dia mengundurkan diri dan Sumucheng juga sempat ingin pergi juga bersama dengan Yekyu, tetapi ia menghalanginya. Lalu Yekyu mengatakan kepada Sumucheng untuk meneruskan perjalanan mereka, namun kali ini mereka harus berjalan sendiri-sendiri. Shin lalu memperlihatkan tentang masa kecil mereka yang ternyata Yekyu dan Sumucheng ini adalah sahabat dari kecil. Dan ada satu orang lagi yang bersama mereka yang bernama Sumukyu, kakaknya dari Sumucheng. Mereka memulai bermain Glory hampir 10 tahun yang lalu. Mereka bertiga bisa dikatakan legenda Excellent Era waktu itu. Lalu secara kebetulan di warnet mereka bertemu dengan Tao yang sekarang menjadi manajer mereka. Shin lalu memperlihatkan masa kini. Yekyu yang tidak mempunyai tujuan harus pergi kemana, dia mampir ke sebuah warnet di dekat asrama Excellent Era. Dan dia membuat sebuah akun game baru yang diberi nama Lord Grimm. Di sini dia bertemu dengan banyak sekali pemula yang mengingatkannya waktu pertama kali bermain Glory 10 tahun yang lalu. Di dalam game, Yekyu mengambil senjata milik Sumukyu, kakaknya dari Sumucheng. Sebuah senjata non-kelas yang mempunyai kemampuan dapat mengeluarkan skill dari kelas apa saja dari game tersebut. Namun, penggunanya harus menjadi non-kelas, jadi di dalam game setelah mencapai level 20, para player bisa mengupgrade jobsnya ke kelas-kelas untuk mengambil jurus spesialis mereka. Dan biasanya, player Glory tidak sabaran untuk mendapatkan jobs idaman mereka. Namun Yekyu di sini malahan tertarik untuk tetap menjadi non-kelas untuk menggunakan senjata milik Sumukyu yang dapat mengeluarkan skill dasar dari semua job yang diberi nama Myriad Manifestation Umbrella. Kembali ke cerita, ternyata bos dari cafe internet itu juga sedang bermain Glory dan terlihat cukup noob dalam permainan Glory. Dia adalah seorang fanatik fans dari Yekyu. Di sini Yekyu mencoba membantu si bos warnet itu yang bernama Guo. Namun ia tidak menyadari kalau yang membantunya itu adalah Yekyu, pemain idolanya, karena waktu di panggung Yekyu selalu menggunakan masker. Melihat ada lowongan di warnet tersebut, Yekyu melamar dengan nama Yexyu. Lalu Shin memperlihatkan di mana Yekyu ini mempunyai kembaran yang bernama Yexyu. Entah kemana kembarannya tersebut, tetapi di sini Yekyu menggunakan nama kembarannya itu untuk melamar pekerjaan di warnet itu, sehingga dia tidak ketahuan kalau ternyata dia adalah seorang pro player e-sport. Namun karena keahliannya bermain Glory, dia akhirnya diterima di warnet Gao Gao. Setelah itu, Yekyu diberikan tempat tinggal yang sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dulu di asrama Excellent Era. Pagi harinya, Yekyu langsung mulai bekerja. Namun dalam setiap hal yang dilakukannya, dia malah membuat masalah semakin besar dan berakhir dia harus kerja tanpa mendapatkan gaji di sana. Di sisi lain, seorang wartawan yang juga sangat fanatik terhadap Yekyu bersikeras untuk mendapatkan informasi dari tim Excellent Era. Kenapa Yekyu meninggalkan Excellent Era, tim yang telah dia bangun selama 10 tahun. Namun karena tidak diperbolehkan masuk oleh para satpam, dia mampir ke warnet Happy yang berada di seberang jalan untuk bermain Glory, dan secara kebetulan dia bertemu dengan Lord Grimm di dalam game tersebut dan bersama-sama berniat akan mengalahkan bos monster. Namun karena pengalaman Yekyu di sini, dia dapat melihat hal buruk yang akan dilakukan oleh wartawan tersebut yang ingin mendapatkan harta rampasan untuk dirinya sendiri. Jadi Yekyu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sampai semua anggota timnya mati. Lalu setelah semua anggota timnya mati, barulah dia menunjukkan kebolehannya dengan mengalahkan bos dalam game itu sendirian. Setelah peristiwa itu, nama Lord Grimm jadi mulai terkenal di seluruh server, dan dia pun mulai menaikkan level karakternya sedikit demi sedikit. Di sisi lain, tim Excellent Era mengadakan jumpa pers terkait keluarnya kapten mereka secara tiba-tiba, dan Sun Xiang yang terlihat sedikit tertekan karena menggantikan posisi dari Yekyu sebagai legenda di Glory.
Sehari kemudian YQ kembali berburu monster dengan wartawan kemarin. Namun di sini gantian YQ yang maju duluan. Awalnya wartawan tadi berniat untuk membiarkan YQ mati terlebih dahulu. Namun lagi dan lagi YQ dengan karakternya Lord Grimm dapat mengalahkan monster itu sendirian. Tanpa sepengetahuan YQ, ternyata bos Guo pemilik warnet melihat permainannya yang tanpa disangka-sangka malah membuatnya terkejut dan senang. Lalu di malam harinya, teman dekat Guo datang dari luar kota. Seorang wanita yang berprofesi sebagai pianis yang bernama Little Tang. Diceritakan, Little Tang ini adalah orang yang terobsesi dengan kemenangan. Jadi yang dipikirkannya cuman menang atau kalah. Little Tang adalah orang yang selalu memaksa Guo untuk melanjutkan kuliahnya. Namun karena Guo tidak melanjutkan kuliah dan malah bermain game, dia berpura-pura menyalahkan YQ karena meracuni Guo untuk bermain Glory. Jadi di sini Little Tang memakai akun milik Guo untuk menantang YQ bertanding 1 versus 1 di Glory. Dan kemudian mungkin kalian pun sudah menduga hasilnya akan seperti apa. Di dalam game YQ hanya menghindar dari awal sampai waktu hampir habis, sehingga Little Tang langsung dikalahkan hanya dengan beberapa combo. Merasa penasaran, Little Tang terus menantang YQ sampai larut malam dan hasilnya pun tetap sama. Sampai di sini, Little Tang memutuskan untuk stay dan membuat akun Glory sendiri. Sementara itu di asrama milik Blue Rain, di sini tim mereka sedang mengalami krisis karena anggota mereka semakin hari semakin menurun. Ketua guild berniat untuk merekrut Lord Grimm untuk memancing para pemain baru masuk ke dalam tim mereka. Sampai di sini YQ berpikir kalau dia bisa memanfaatkan kekayaan tim Blue Rain untuk menaikkan level karakternya dengan cepat. Jadi YQ membantu tim Blue Rain untuk mencetak rekor penyerbuan untuk mendapatkan beberapa materi yang langka sebagai imbalan. Lalu di dalam penyerbuan tersebut, YQ mengalahkan bosnya sendirian. Hey Charlie, 不要动。恭喜蓝西格玩家。我说什么来？我他。Di sisi lain, Little Tang juga sudah menyelesaikan misi pertamanya dan dia mengambil karakter fighter. Scene lalu berpindah memperlihatkan Sun Wucheng yang masih berada di Excellent Era. Saat sesi latihan dengan Sun Xiang, dia terlihat merasa tertekan dengan cara kepemimpinan Sun Xiang yang terlihat cukup kasar kepadanya. Lalu tiba-tiba dia jadi teringat pada saat zaman YQ yang menjadi kapten saat itu. Di sisi lain, 3 guild besar Blue Rain, Tiny Herb, dan Tyranny sedang berlomba untuk mengalahkan bos monster. Namun saat mereka sedang berdebat ke siapa yang akan maju duluan, tiba-tiba seseorang misterius datang dan langsung maju melawan bos itu dan dia terlihat cukup ahli. Dia adalah salah seorang murid dari YQ yang bernama Baozi, dan tidak berselang lama YQ juga datang untuk membantunya. Sementara 3 guild besar tadi masih ribut siapa yang maju duluan. Lalu saat HP monster sudah menipis, Baozi dan YQ bersembunyi dan memberikan kesempatan buat ketiga tim tadi untuk rebutan mengalahkan bos monster. Tapi mereka tidak mengetahui kalau sebenarnya ketika HP monster itu tinggal sedikit, biasanya berubah jadi mode brutal, jadi mengeluarkan atau bertambah kuat. Dan monster boss tadi berubah ke mode brutal dan menembaki apapun yang ada di depannya. Namun saat mereka sadar, mereka sudah terlambat. Lalu setelah mereka semua sudah mati, giliran Baozi dan YQ baru keluar untuk menyelesaikan misi mereka.
恭喜君莫笑。我叫包容心。 Melihat keterampilan Yeq, Guo menyuruh Yeq untuk menjadi mentor Little Tang dalam permainan Glory. Namun saat Yeq meminta Little Tang untuk menjadi temannya di dalam game, Little Tang selalu menolaknya karena emang sifatnya yang keras kepala. Karena terus dituntut Guo, Yeq akhirnya membuat buku panduan dasar untuk Little Tang. Dan sehari kemudian setelah Little Tang membaca buku itu, dia mencoba kemampuannya dengan bertarung melawan Guo. Dan di luar perkiraan, Guo sama sekali tidak diberi kesempatan menang kali ini. Setelah melihat itu, diam-diam Guo berniat untuk mempelajari buku pemberian Yeq. Namun setelah dibuka ternyata isinya hanya gambar yang tidak jelas yang tidak semua orang bisa mengerti. Dan ajaibnya, Little Tang dapat memahami gambar buatan itu dan akhirnya dia menerima permintaan pertemanan dari Yeq. Di sisi lain, ketua guild Blue Rain yang masih belum kapok dipermainkan, lagi-lagi dia meminta bantuan Yeq untuk membantu guild mereka membuat rekor baru dalam mengalahkan boss monster. Lalu Yeq menggunakan kesempatan ini untuk sekalian melatih kerjasama tim Little Tang dan Bowzy. Jadi mereka berempat dibantu oleh Sumucheng yang sedang menyamar menggunakan akun baru, sehingga dapat membuat rekor baru dengan lancar dalam mengalahkan boss monster. 我走了，马上就要钻进龙里。天哪，0.1秒的反应时间！你们看，震在龙里，破死变成毛。 Dengan pemecahan rekor baru beruntun, Lord Grimm dan Blue Rain mendapatkan perhatian dari Guild Excellent Era yang meminta pertolongan tim inti mereka untuk memecahkan rekor milik Lord Grimm. Jadi dengan santainya Sun Xiang dan kawan-kawan setimnya dapat dengan mudah memecahkan rekor baru tersebut dengan jarak yang lumayan jauh dengan rekor terakhir Lord Grimm. Melihat itu, ketua Blue Rain langsung laporan lagi dengan Lord Grimm. Yeq bilang kalau rekor baru itu sudah ekstrim dan hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun dia menambahkan kalau dia menyukai tantangan dan akan mencari cara untuk mengalahkan rekor tim Excellent Era. Jadi dia mulai mensimulasikan serangan untuk mencari cara agar dapat mengalahkan monster itu dengan lebih cepat. Di sini muncul pemikiran bahwa dia membutuhkan seorang ahli pedang untuk aksinya kali ini. Di sisi lain datanglah saat pertandingan pertama Sun Xiang tim Excellent Era melawan tim Blue Rain. Diperlihatkan kalau Sun Xiang yang memang benar-benar hebat dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia dapat memenangkan 3 babak berturut-turut sendirian. Saat Sun Xiang merasa di atas angin, ternyata itu semua adalah rencana dari Blue Rain. Dengan kaptennya yang diberi julukan 1 dari 4 master taktis di Glory, mereka sengaja mengirim beberapa pemain yang emang kurang ahli dalam babak 1 lawan 1 agar Sun Xiang merasa besar kepala saat itu. Dengan koordinasi yang sangat luar biasa, Kapten Blue Rain langsung menyuruh wakilnya, seorang ahli pedang yang bernama Shao Tian, untuk menghadapi Sun Xiang. Dan diperlihatkan Shao Tian ini adalah tipikal orang yang banyak bacot. Jadi dia memang ditugaskan untuk menyulut emosi lawannya. Lalu saat Sun Xiang sedang sibuk sendiri, semua anggota tim Excellent Era yang lain dibantai oleh tim Blue Rain. Dan setelah itu tidak sulit bagi mereka untuk menumbangkan Sun Xiang yang tinggal sendirian. Beberapa saat kemudian, Shao Tian, seorang ahli pedang yang ditugaskan memancing Sun Xiang dalam pertandingan kemarin, datang ke Warnet Happy tempat Yeq bekerja. Ternyata Shao Tian dulu juga adalah murid dari Yeq saat berada di dalam akademi.
Karena merasa penasaran tentang Yeqiu yang mengundurkan diri secara tiba-tiba, dia memenuhi panggilan Yeqiu untuk membantunya mengalahkan rekor tim Excellent Era dalam membunuh monster. Mereka mencoba berulang kali dan hasilnya tetap sama. Mereka berada beberapa detik di bawah rekor baru milik Excellent Era. Sampai Yeqiu menemukan metode yang lebih cepat, yaitu membuang monster prajurit ke tebing daripada membunuhnya. Dengan itu, mereka bisa mengalahkan rekor tim Excellent Era saat ini. Balik ke markas Blue Rain, ternyata Shao Tian ketahuan oleh kapten timnya membantu menyelesaikan misi bersama Lord Grimm. Walaupun sudah menggunakan akun samaran, jadi dia tetap diinterogasi tentang misi yang telah dilakukannya selama seharian ini. Dia mengatakan kalau Lord Grimm adalah Yeqiu dan Yeqiu berniat akan balik ke kompetisi dalam waktu dekat. Lalu, Kapten Blue Rain menyuruh Shao Tian untuk mengcopy Marriott Manifestation Umbrella, senjata tanpa spesialis milik Lord Grimm, untuk dipelajari. Jadi, Shao Tian langsung pergi ke warnet Happy dan membawa Yeqiu untuk menemui Kapten tim Blue Rain. Yang ternyata kapten timnya juga adalah salah satu murid dari Yeqiu saat berada di dalam akademi. Lalu, kapten tim Blue Rain meminta satu pertandingan untuk melawan Lord Grimm dengan Marriott Manifestation Umbrella dan film pun bersambung.